Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita terus menguber soal kasus Brigadir J ya. Dan ini sebagaimana dilansir oleh populis.id, mereka mengejutkan. Muncul 4 temuan baru soal kematian Brigadir J. Dugaan penyiksaan makin menguat ya. Oke. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian ya. Populis Jakarta, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkap sejumlah temuan terbarunya terkait kematian anggota polisi yang memiliki nama lengkap Nopriansyah Yosua Huta Barat itu. Dari temuan tersebut ada 4 hal yang mengejutkan dalam kasus penembakan Brigadir J oleh Baradae di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Temuan tersebut juga membuat pernyataan Kamarudin semakin menguat soal dugaan adanya penyiksaan kepada Brigadir J sebelum akhirnya meninggal dunia karena ditembak. Berikut 4 temuan tersebut. 1. Kuku dicabut. Kamarudin mengungkap bahwa pihaknya mendapati adanya kuku Brigadir J yang dicabut saat masih hidup. Kukunya dicabut. Nah, kami perkirakan dia Brigadir J masih hidup waktu dicabut. Jadi ada penyiksaan, kata Kamarudin di Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan Kamarudin menduga bahwa kematian Brigadir J bukan hanya karena luka tembak. Kemudian sayatan di hidung, bawah mata, dan bahu. Temuan pihak Kamarudin selanjutnya adalah adanya bekas jeratan tali dan sayatan di tubuh polisi asal Jambi tersebut. Ia menjelaskan di leher ada jeratan semacam tali, itu diduga dari belakang, kemudian ada sayatan. Di hidung ada sayatan sampai dijahit dan bawah mata dan bahu sayatan ya. Bolong di tangan dan perut. Tak hanya kuku dicabut dan sayatan di beberapa titik, tapi Kamarudin juga mengklaim ada lubang di tangan Brigadir J. Di bawah perut, jantung, tangan ada semacam bolong. Itu bukan akibat senjata, tetapi entah apalah penyebabnya, ada bolongan terangnya. Jari remuk. Temuan Kamarudin yang terakhir adalah remuk di bagian jari Brigadir J. Kamarudin menyampaikan kemudian sampai jarinya patah sehingga tidak ada lagi. Kenapa tidak copot? Karena hanya tinggal kulitnya saja, sudah remuk hancur. Berdasarkan beberapa temuannya tersebut, Kamarudin merasa yakin kalau yang menyiksa Brigadir J adalah psikopat. Saya sangat yakin betul bahwa ini adalah ulah psikopat atau penyiksaan. Karena itu kami menolak cara-cara seperti ini di negara Pancasila, ujar Kamarudin. Temuan Kamarudin sendiri bertolak belakang dengan keterangan resmi pihak kepolisian. Pasalnya polisi menyebut bahwa Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat ya, polling yang pernah diadakan oleh RH Channel misalnya, ya mayoritas mengatakan bahwa kasus ini bukan kasus pelecehan ya, tapi kasus pembunuhan berencana. Jadi kadang-kadang begini memang ya, tentu kasus itu tidak bisa disandarkan pada opini publik. Publik belum tentu benar, tapi kan publik memiliki rasionalitas, punya logikanya sendiri, dan mereka tidak memiliki kepentingan apa-apa kecuali kepentingan agar kasus ini terungkap secara transparan. Jadi bukan menyalahkan yang salah, tapi yang jelas kalau memang bukan menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah, tapi kalau salah ya dikatakan salah. Jangan yang salah dikatakan tidak salah, kemudian yang benar kemudian disalahkan ya. Jadi misalnya sampai saat ini 30 ribu orang yang sudah vote, dan yang mereka percaya bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana itu 97%, kemudian kasus pelecehan itu 3% saja. Jadi kalau kita lihat jomplang sekali. Nah, ini kan menarik kalau kita bicara tentang taruhan kredibilitas Polri.
bagaimana mungkin keterangan pihak Polri itu yang mengatakan awal ya, sekali lagi awal yang disampaikan oleh Karopenum ya, Kepala Biro Penerangan Umum Ahmad Ramadan, itu hanya dari 30.000 orang, itu yang percaya hanya 3% saja. Sementara yang percaya versinya pengacara, yaitu pembunuhan berencana, 97%. Nah, sekali lagi, Sobat Era sekalian, kebenaran itu tidak bisa dipolling, tapi rasionalitas publik, hati nurani publik, itu yang tidak bisa dibohongi dalam kasus ini. Jadi, sekali lagi, ini pembelajaran bagi polisi. Nah, apalagi diungkapkan tentang luka-luka yang ditemukan yang agak pusing juga kita menjelaskannya kalau itu diakibatkan luka tembak semua. Bagaimana mungkin luka tembak misalnya sampai menyebabkan bentuk luka yang seperti sayatan, ya? Atau kalau saya lihat gambarnya misalnya ada luka di bawah mata, ya, kantung mata, kemudian di bawahnya lagi ada luka di hidung, ada luka di bibir, ya, belum lagi luka-luka lainnya yang disebutkan yang juga saya lihat luka di kaki misalnya. Dan ini tidak bisa dijelaskan semua bahwa luka tersebut hanya diakibatkan dengan peluru tembak menembak. Jadi sekali lagi Sobat Era sekalian, tanpa bermaksud mendahului ya, polisi hendaknya betul-betul mau transparan ya, kemudian profesional dan kemudian independen dalam mengusut kasus ini. Sekali lagi, kalau misalnya memang yang terlibat itu adalah orang-orang dengan pangkat tinggi, ya apa boleh buat, ya kan? Termasuk juga orang-orang yang menghalangi proses ditegakkannya hukum, ya juga harus diberikan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagai obstruction of justice. Yang tidak bersalah, ya jangan disalahkan. Cuma sekarang ini kita kan agak bingung ya, di mana sesungguhnya keberadaan Baradae. Kok nggak muncul aktor ini? Padahal dia bisa menjadi aktor kunci. Karena dalam skenario yang kemudian disampaikan oleh Karopenum misalnya, ya, dikatakan bahwa Baradae inilah yang kemudian melepaskan tembakan yang menyebabkan tewasnya Brigadir J. 5 tembakan plus 7 tembakan. Dan itu cerita yang for the time being disampaikan oleh polisi saat ini. Dan untuk versi yang lainnya, ya bagaimana disampaikan oleh pengacara. Nah sekarang ya Sobat Era sekalian, kita belum bisa memegang mana kira-kira dari versi ini yang sebenarnya sedang disidik. Memang sekarang katanya pembunuhan berencananya disidik, tapi kita belum mendapatkan orang atau pihak yang bakal dijadikan tersangka dalam kasus ini. Ya mudah-mudahan kalau kita misalnya mendapatkan tersangka, ya tersangkanya betul-betul aktor intelektualnya. Jangan pelaku lapangan yang tidak ada kaitannya apa-apa seperti dalam kasus KM50. Bagaimana kasus yang begitu besar dilokalisir hanya soal satu mobil saja, yaitu mobil Xenia yang membawa 4 laskar FPI dan kemudian 2 lainnya dianggap sudah begitu saja meninggal dalam tembak menembak. How come ya? Padahal kan itu ada kasus matinya orang. Nah harusnya ketika ada kasus matinya orang ya tetap saja diselidiki ya. Apakah kemudian protapnya sudah benar atau tidak. Tapi ya sekali lagi kita belum bisa berharap banyak ya pada saat ini untuk KM50 terungkap lebih transparan. Tetapi dalam kasus Brig J ini mudah-mudahan itu bisa terungkap seterang-terangnya, sedalam-dalamnya, sehingga yang salah tetap harus dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman, yang benar tidak boleh disalah-salahkan. Dan tentu saja kita harus tetap menyelamatkan, menjaga institusi Polri ya sebagai institusi penegakan hukum yang terpercaya. Jadi Polri jangan menjadi alat
atau bunker orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang sesungguhnya katakanlah membuat kejahatan, tetapi berlindung di balik nama institusi dan semangat korps. Nah, ini yang menurut saya tidak benar. Karena kalau kita bicara tentang penegak hukum, ya yang kita harapkan penegak hukum yang selurus-lurusnya menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tidak melihat latar belakang suku, agama, ras, antar golongan, dan melihat sebuah peristiwa betul-betul dari kacamata penegakan hukum saja. Sehingga kita bisa menemukan keadilan yang seadil-adilnya. Orang dihukum sesuai dengan porsi perbuatannya, dan di Republik ini tidak boleh nyawa itu terlalu murah. Sehingga matinya orang tiba-tiba, ya begitu saja, tidak ada proses lebih lanjut untuk mempertanyakan atau mempersoalkan sehingga kita mendapatkan sebuah, katakanlah, jawaban rasional kenapa korban jiwa itu berjatuhan, dan kenapa pula tidak ada tindak lanjut yang adequate misalnya. Nah, dalam kasus ini mudah-mudahan korbannya memang sudah ada, sudah dikuburkan, akan diotopsi ulang, dan kita berharap bahwa tindak lanjutnya memadai sampai menemukan cerita yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.